bahkan dunia Islam yang lain, yang pernah memegang jawatan kedua tertinggi di Malaysia, yaitu Timbalan Perdana Menteri. Juga semasa mudanya telah mengetuai Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, WAMI di peringkat dunia, dan Lipat Adi dan lain-lain. Diucapkan selamat Pak Datuk Siti Fadil, juga tokoh pimpinan Angkatan Belia Islam Malaysia, seorang pimpinan akademik juga, Presiden ketiga Bapak Kamaluddin Jaafar, yang juga bekas pimpinan ABIM, Tiausaha Agung, dikenali di Thailand, generasi muda, dan disenaraikan antara 500 orang aktivis di dunia ini. Boleh tajuk di atas ini, karena umat Islam di Nusantara ini adalah di antara yang terbesar di Singapura, di Brunei, kemungkinan di Saudi. Dr. Sri Anwar Ibrahim yang komunikasi di sini juga ada di kampus kedokteran Profesor Iva. Beliau seorang guru saya. Waktu saya masih tingkat 2 di fakultas kedokteran, beliau sudah jadi dosen saya. Tapi namanya sangat muda, silahkan lebih Iva dulu. Yang saya banggakan, kalau tidak disebut satu-satu, anugerah para sekaligus saya tidak mengerti karena keterbatasan waktu. Sebentar saya setengah jam berikut akan harus berbicara di pertemuan kepemimpinan Islam dan budaya Sunda yang jadi oleh beberapa bupati masa sarjana. Kemudian hari ini juga ada kegiatan dari unit bahasa Unjba mempertemukan antara perwakilan duta besar Amerika. Kerjasama yang tadi oleh Dato' Wira Dr. Jamil bin Usman dalam ucapan pembukaan tadi menyampaikan bahwa kerjasama ini akan kita lanjutkan. Bahkan tadi ada peserta dari STIE. Saya kira ini tidak begitu gelap seperti kena gacuan ini. Besok masih ada matahari. Jadi di abad 21 ini akan berlangsung pertarungan antara mereka yang mapan dalam perspektif dunia aman, tentram, dan damai untuk menangkap dan menjadi bagian dari emerging forces. Kita punya semua resources untuk menjadi kekuatan terserah masa depan. Kita punya petunjuk dari Allah dan kita yakin kita bisa menjadi pencerah masa depan, bukan pemeluk masa lalu. Titik berat pertumbuhan dunia telah bergeser dari barat ke timur, dari dunia yang dulu menjadi kolonial master kita, jadi tuan penjajah kita, ke negara-negara di timur. Dan kekuatan baru telah tumbuh, akan sukses untuk menegakkan kebebasan di Alis dan hadirat Bapak Ibu, semoga sekalian sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya ingin menyertai Pak Hadi dalam optimisme melihat masa depan yang cerah, karena saya sangat percaya dengan ayat dalam Al-Quranul Karim, tilkal ayyam nudawiluha bahwa hari-hari sejarah jatuh bangun bangsa dipergilirkan di kalangan manusia. Hampir semua bangsa di dunia ini telah menerima giliran masing-masing. Yang kita tunggu ialah giliran umat di rantau ini. Dan saya percaya akan tiba. Ciri khas Islam di alam Melayu bahwa umatnya tidak terlalu banyak melihat ke belakang. Yang banyak dilihat adalah ke arah. Karena Islam telah memesak di rantau ini pada abad 13 sesudah jatuhnya Baghdad. Artinya umat Islam di rantau ini tidak sempat banyak yang dilihat ke belakang. Bapak-bapak Ibu yang terhormat, untuk mengkritisi umat masa kini
memang sangat dilematis. Kalau kita buka belak-belakan seperti memercik air di tulang. Tapi kalau tidak dibuka, kita tidak tahu borok-borok merasa bagus pada saat kita pulang kerja. Ini ada cerita di dunia pendidikan, Bapak-Bapak Ibu. Di dunia pendidikan itu kasusnya sangat sangat kontradiktif. Coba bayangkan begini, di UN itu namanya ada NEM. NEM itu nilai evaluasi murid. Hakikatnya itu tatkala ujian itu dicampur antara hasil UN dan hasil ujian sekolah. Kasusnya begini, ada siswa-siswa yang matematik ujian sekolahnya 8, tapi UN-nya 3, sehingga nilainya 5,5, sebab antara UN dan ujian sekolah disatukan kemudian dibagi 2. Karena 5,5 maka lulus. Kami memikirkan bahwa permasalahan ini di antara lain berpunca dari kedangkalan ilmu dan keengganan memikir secara terbuka. Dan kita bergerak rata-rata pada masa itu ya tahun 80 dalam di negara-negara di mana amat terbatas kebebasan, dan justru itu yang kita agak terlalu tekanan itu terhadap sistem yang menindas, memeras atau korup, dan juga karena sistem itu dan negara-negara yang menindas dan korup itu didukung oleh Barat. Jadi penerusan penjajahan dan imperialisme. Tetapi dalam upaya itu kita memikirkan harus ada usaha yang disebalik. Kita tidak nafikan bahwa isti'mar ruhi wa fikri kapan marhum Muhammad Al-Ghazali itu benar. Kita tidak nafikan ada al-ghazwul thaqafi, al-ghazwul Wargain. Saya 2 pertanyaan yang saya sampaikan pada saat ini. Pertama, pergeseran isu politik, ya, aliran yang berbasis paham agama terjadi di Asia Tengah. Apakah itu nanti akan menjadi kekhawatiran bangsa di Asia Tenggara, terjadi pergeseran kepada wilayah Asia Tenggara, sehingga itu menjadi sebuah komoditi politik bangsa-bangsa yang memiliki kekuatan besar di dunia. Kemudian yang kedua, khusus dalam konteks negara Asia Tenggara, khususnya ASEAN, peranan umat Islam di ASEAN dalam perspektif geopolitik ASEAN sebagai kelompok mayoritas. Di sisi lain, di beberapa negara ASEAN masih banyak umat Muslim yang minoritas. Akselerasi pengembangan sebagai umat yang memiliki ruang kebebasan dalam berdemokrasi masih sangat minim, seperti di Thailand, Pataninya saja, kemudian Filipina dengan Moro, dan di Myanmar dengan Rohingya. Bagaimana sekalipun Italia dan Prancis tidak searah yang dialami kanan itu kenyataan. Sebab itu saya memilih untuk selain dari sikap saya yang kuat teguran kritikan dalam dasar luar Amerika Syarikat dan segala macam, tapi saya lebih banyak melihat ke dalam. Suara kita harus mendengar. Bagaimana di ASEAN kita bicara region of peace and prosperity, freedom, dan kita biarkan orang Islam dibunuh di Rohingya, boleh, bukan dari kuasa besar, boleh. Jadi tentera Myanmar nggak ada keupayaan untuk menyuarakan. Ini seolah kita ini manusia paling gila Islam ini. Aung San Suu Kyi yang tidak dukung, dan Azizah pernah menulis surat kepada Aung San Suu Kyi karena mereka kenal. Dia bilang semasa ada seorang Buddhis dia apa-apakan mengapa dan apanya yang sudah jelas. Tapi dalam pertemuan ini tidak hanya ingin tahu
lintas tentang Asia Tenggara ini. Sebenarnya istilah Southeast Asia atau Asia Tenggara itu baru muncul ketika ada Perang Dunia Kedua. Sebelumnya tidak pernah ada istilah Southeast Asia. Hanya ketika Jepang menamakan Perang Asia Timur Raya, maka pihak sekutu atau Allied Forces itu lalu memberikan pula bagaimana mengubah. Ini dapat ada di kota bersejarah Bandung ini untuk sama-sama terlibat dalam suatu seminar regional bertemakan Islam, Development in Southeast Asia, Challenges and Opportunities. Saya dari Malaysia, ahli parlimen mewakili Parti Islam se-Malaysia ataupun ringkas lepas. Sebelum itu terlibat dalam parti yang memerintah sekarang ini, UMNO dan Barisan Nasional. Sebelum itu terlibat dengan Angkatan Belia Islam Malaysia yang dipimpin oleh Bapak Anwar, Bapak Dr. Siddiq Fadil dan rakan-rakan lain. Saya melihat berkaitan dengan keadaan umat Islam dan negara. Kalau bahasa kami itu waris ataupun keluarga saya lebih banyak di Kedah, di Perlis, di Malaysia, di Pulau Pinang, bandingkan di Thailand. Tapi bayangkan setelah kurang lebih 50 tahun kakek saya telah dipilih oleh sistem demokrasi, melalui demokrasi menjadi wakil rakyat, yang sebelumnya itu beliau adalah qadhi dan telah menjabat sebagai Menteri Islam pertama selama tiga government. Semasa demus diktator Pak Profesor Datuk di sini berkata tentang apa yang tadi telah kita bahaskan. Satu perkara yang saya lihat atau satu perkataan yang saya betul-betul di benak kepala saya ialah paradoks. Profesor langsung mengatakan yang Inggris negara ini kecil, pengaruhnya besar sehingga di dalam bahasa dan sebagainya banyak pengaruh-pengaruh Inggris. Bapak Kamarudin mengatakan dalam negara-negara bukan Islam banyak karakteristik Islamnya, dan sebaliknya pula di negara Islam kurang karakteristik Islamnya. Bapak Syukri pula bila dia mengatakan di Thailand Muslims are poor but not living in poverty. I tell you, in Singapore Muslims are not living in poverty but they are poor. I was trying to understand what this means. It's really true. When I come to, bila saya datang ke Indonesia, ke Malaysia, Krabi, saya jadi orang kaya dengan mata wang Singapuranya.